Bismillahirrahmanirrahim. Rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita bahwasanya manusia ketika diciptakan oleh Allah, kita semuanya diciptakan oleh Allah itu membawa kekurangan, dan kita membawa berbagai macam ketidaksempurnaan diri kita selaku manusia. Setidaknya saya dan antum memiliki 3 kekurangan dalam kehidupan kita selaku manusia. Kaya ataupun miskin, tampan ataupun biasa, sesungguhnya kita memiliki kekurangan 3 perkara. Kekurangan apa yang dimiliki oleh seorang manusia? Yang pertama, sesungguhnya manusia itu diciptakan dan dilahirkan dari perut ibu-ibu mereka dalam kondisi bodoh. Makanya kita ketika dilahirkan oleh Allah, sifat yang melekat dalam diri manusia itu adalah bodoh. Makanya Allah menyebut kita berkali-kali di dalam Al-Quran, zaluman jahula. Manusia itu adalah makhluk yang suka mendolimi dirinya sendiri, jahula, dan mereka itu adalah makhluk yang selalu jahil dalam setiap kehidupan mereka. Makanya inilah yang menjadikan karakter kita. Makanya tidak layak kalau ada orang itu sok tahu, sok mengerti, karena sesungguhnya karakter kita adalah orang yang bodoh ketika diciptakan dan ketika dilahirkan dari perut ibu kita. Kekurangan kita yang pertama ketika kita bodoh, masih ada yang kedua. Kekurangan kita yang kedua itu adalah sesungguhnya kita selalu dikelilingi dengan nafsu yang tidak pernah kita pisah dalam kehidupan kita. Setiap orang yang hidup, setiap dia mengharap, setiap dia menghirup nafas, maka bersamaan dengan saat itu dia memiliki nafsu, dan nafsu itu tidak akan pernah pisah dari dirinya sampai dia menutup mata. Saya punya nafsu lawamah dan nafsu amaratum bisu. Antum pun sama, antum juga memiliki nafsu yang disebut dengan nafsu lawamah, nafsu yang tercela, dan nafsu amaratum bisu, nafsu yang menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang buruk. Dan itulah yang menjadi karakter kekurangan kita. Sesungguhnya manusia itu selalu memiliki nafsu dalam setiap ayunan langkah kaki dalam hidupnya. Bisa nggak nafsu untuk dibunuh? Tidak mampu. Kapan nafsu itu akan hilang dalam kehidupan kita? Nafsu hilang dari denyut kehidupan kita, yaitu adalah ketika kita nanti sudah berpindah ke alam barzah. Nafsu hilang. Makanya orang di dalam kubur tidak ada yang punya niat untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, karena nafsunya telah mati semenjak dicabutnya ruh dari jasadnya. Kekurangan kita yang ketiga yaitu adalah sesungguhnya kita ini selalu dikelilingi oleh setan, dan setan itu tidak pernah berhenti untuk menggoda kita dan menyesatkan kita dari setiap jalan ketaatan yang telah kita ikrarkan dalam kehidupan kita. Setan itu tidak pernah mengenal masa cuti, dan setan tidak pernah mengenal masa libur. Setiap waktunya setan mengepung kita dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, untuk menjerumuskan kita kepada perbuatan mungkar dan perbuatan yang Allah murkai, serta mencerai-beraikan kita dari jalan Allah yang lurus. Dan itulah yang dimiliki karakter manusia. Kita ini bodoh, kita memiliki nafsu, dan sesungguhnya kita ini selalu dikelilingi oleh setan yang mencoba untuk menggelincirkan kita dari jalan kebenaran. Makanya disitulah kita akhirnya paham bahwasanya manusia ketika dia memiliki kekurangan yang begitu besar dalam hidupnya, mengharapkan manusia yang bersih dari dosa itu tidak akan pernah ada. Sesuatu yang mustahil dalam kehidupan, bukan hanya onta ketika masuk ke dalam lubang jarum, tapi termasuk dalam perkara yang mustahil, yaitu adalah ketika ada manusia yang lembar hidupnya itu bersih dari kemaksiatan dan bersih dari dosa. Karena sesungguhnya dengan 3 kekurangan yang kita miliki selaku manusia, saya dan antum pasti adalah orang yang pernah melakukan dosa dan sedang melakukan dosa, dan mungkin sering akan melakukan kemaksiatan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya manusia itu lengket dengan dosa dan kemaksiatan karena bodohnya nafsunya dan setan yang selalu menggelincirkan dia dari jalan Allah yang lurus. Maka tahukah kita bahwasanya ketika Allah itu menciptakan kita, walaupun kita adalah makhluk yang lengket dan identik dengan dosa dan kemaksiatan, tapi kita harus paham, ikhwan, kita harus mengerti, wahai ikhwati, sesungguhnya Allah itu tidak pernah mencari manusia yang bersih dari dosa dan kemaksiatan. Karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah mencari makhluk bernama manusia yang bersih dari dosa dan kemaksiatan. Karena kalau Allah itu mencari manusia, mencari makhluk yang bersih dari dosa dan kemaksiatan, Allah itu tidak perlu menciptakan kita, tetapi cukuplah bagi Allah untuk menciptakan malaikat
yang Allah sifati malaikat-malaikatnya dengan sebuah firman-Nya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sesungguhnya malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Kalau Allah itu mencari makhluk di antara manusia ini yang bersih dari dosa dan kemaksiatan, tidak. Karena sesungguhnya Allah nanti cukup menciptakan malaikat. Dan Allah itu kenapa menciptakan kita? Padahal Allah itu tahu bahwasanya saya dan antum akan banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Karena sungguh di antara tujuan Allah menciptakan manusia selain kita beribadah, Allah ingin melihat ketika manusia itu melakukan dosa dan kemaksiatan, tetapi siapakah yang kembali kepada Allah dan bertobat kepadanya. Itulah yang ditunggu dan dijadikan tujuan oleh Allah ketika menciptakan manusia. Tahukah Allah sebelum menciptakan kita bahwasanya saya dan antum akan berbuat dosa? Tahu. Ilmunya Allah tidak bertepi. Pengetahuan yang Allah miliki tidak memiliki garis finishnya. Malaikat saja sebelum Allah menciptakan manusia, malaikat itu mengerti bahwasanya manusia itu akan melakukan dosa dan kemaksiatan. Perhatikan bagaimana para malaikat ketika mereka berkata kepada Allah ketika mengetahui Allah itu akan menciptakan makhluk yang bernama manusia. Ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat yang ilmunya tidak mampu dibandingkan dengan ilmunya Allah yang tiada batas. Malaikat itu ilmunya terbatas. Malaikat saja mengetahui bahwasanya manusia ketika akan diciptakan oleh Allah, manusia itu akan berbuat dosa. Makanya malaikat itu berkata kepada Rabb-Nya ketika mereka mengatakan, apakah engkau ya Allah akan menciptakan manusia yang kemudian berbuat kerusakan dan mengalirkan darah, padahal kami setiap waktunya bertasbih dan mengagungkan namamu setiap waktunya. Perhatikan di ayat ini, malaikat pun ternyata kemudian mengetahui bahwasanya manusia itu akan berbuat dosa dan berbuat kemaksiatan. Kalau malaikat saja mengetahui bahwasanya karakter saya dan antum akan melakukan dosa dan kemaksiatan, sesungguhnya Allah ilmunya yang tiada batas. Allah ngerti sesungguhnya manusia itu akan mengalirkan darah dan berbuat kerusakan. Tapi kenapa Allah tetap menciptakan kita? Walaupun kemudian Allah tahu bahwasanya kita akan berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan, karena sesungguhnya tujuan Allah menciptakan kita supaya kita kemudian melakukan dosa, dan ketika kita berdosa kemudian kita bertobat, dan Allah memberikan pahala yang besar bagi mereka yang bertobat kepadanya. Inilah yang menjadikan kita harus memahami Allah itu memberikan sifat kepada zatnya dan kepada dirinya dengan kata Ghafurur Rahim itu hampir 100 kali di dalam Al-Quran. Antum kalau membaca Al-Quran, antum akan dapati Allah selalu menggandingkan kata Ghafur, dan Allah menggandingkan kata Ghafur dengan kata Rahim. Ghafur itu menerima taubat, Rahim itu adalah maha penyayang, dan Allah sebutkan sifat itu berkali-kali di dalam Al-Quran. Bahkan para ulama sampai menyebutkan hampir 100 kali Allah menyebutkan dirinya itu adalah Ghafur dan Rahim. Sifat Ghafurnya Allah tidak akan pernah ketahuan kecuali ketika Allah menciptakan manusia. Karena kalau Allah menciptakan malaikat, sesungguhnya kata Ghafurnya Allah dan sifatnya Allah tidak akan pernah ketahuan, karena malaikat tidak pernah berdosa dan meminta ampunan kepada Allah. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, disitulah sifat Ghafurnya Allah itu kemudian kelihatan, dan disitulah kita mengetahui sifat Rahimnya Allah sangat terasa dalam kehidupan setelah Allah itu menciptakan kita, makhluk yang melakukan banyak dosa dan melakukan banyak kemaksiatan. Makanya sampai-sampai para ulama kemudian menerangkan begitu besarnya sifat Ghafurnya Allah dalam kehidupan hambanya, sampai kemudian ada sebuah kisah nyata dari Fudail bin Iyad ketika menerangkan bagaimana sifat Ghafurnya Allah dari satu pemandangan yang dia pernah jumpai ketika akan melaksanakan sholat asar. Tapi di situ akhirnya dia mendapatkan satu pelajaran besar tentang sifat Ghafurnya Allah. Fudail bin Iyad ini merupakan salah satu ulama dari masa-masa pertama Islam, ketika di antara kalangan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Fudail bin Iyad itu pernah, beliau kemudian akan melaksanakan sholat asar. Ketika kemudian beliau berjalan ketika akan melaksanakan sholat asar, maka tiba-tiba beliau melewati satu rumah yang sudah terdengar suara tangisan seorang anak. Di dalam rumah itu diiringi dengan suara keras seorang ibu ketika kemudian marah kepada anak tersebut. Maka kemudian Fudail bin Iyad ketika kemudian jalan sempat berpikir apa yang terjadi pada rumah itu sampai suara kegaduhan itu muncul.
Maka Fudail bin Iyad kemudian tetap jalan ketika akan melaksanakan sholat asar. Tiba-tiba ketika beliau sudah dekat di dalam rumah itu, tiba-tiba pintu rumah itu terbuka dan beliau dikagetkan dengan satu pemandangan, bahwasanya ibunya menyeret anaknya yang sedang dalam kondisi menangis, lalu kemudian ibunya dalam kondisi marah, anaknya diseret, anaknya kemudian diletakkan di depan pintu, lalu ditutup dengan begitu keras oleh ibunya dan dikunci dari dalam. Kemudian anak itu mengetuk-ngetuk pintu supaya kemudian dia dimaafkan oleh ibunya dan meminta maaf tanpa henti, diiringi dengan isak tangisnya. Sang ibu tidak membukakan pintu itu. Fudail bin Iyad ketika melihat kejadian itu, maka kemudian beliau cuma berpikir di dalam hatinya, apa ya salah dari anak ini sampai sang ibu begitu marah, begitu besarnya dan menempatkan anaknya di depan pintu. Maka kemudian jalan itu kemudian Fudail bin Iyad, karena kemudian tidak bisa membantu, karena itu merupakan urusan keluarga. Fudail bin Iyad kemudian sholat. Kemudian ketika beliau melaksanakan sholat asar berjamaah, lalu kemudian menyelesaikan hajatnya, maka kemudian akhirnya setelah beliau menyelesaikan hajatnya, maka kemudian beliau berzikir. Setelah itu kemudian beliau berencana untuk pulang sebelum nanti berangkat kembali untuk melaksanakan sholat maghrib. Ketika beliau melewati kembali jalan yang tadi, maka beliau masih menjumpai anak itu masih mengetuk-ngetuk pintu rumahnya dan mengiba supaya ibunya itu memaafkan kesalahannya. Kemudian Fudail bin Iyad berpikir, oh anak itu belum dimaafkan sama ibunya. Fudail bin Iyad jalan, dan ketika beliau mendekati rumah itu, tiba-tiba beliau dikagetkan kembali dengan sebuah pemandangan. Pintu rumah itu terbuka kembali dan kemudian ternyata ibunya kemudian membukakan pintu, mendekap anaknya, kemudian ngusap-ngusap kepala anaknya, mencium anaknya, lalu kemudian memeluk anaknya dengan begitu kuatnya. Lalu kemudian akhirnya sang ibu memasukkan anak tersebut ke dalam rumah dan menutup kembali pintu rumah tersebut. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala setelah melihat kejadian itu, mungkin kalau kita yang melihatnya, saya yang melihatnya, antum yang melihatnya, mungkin kita akan mendapati itu kejadian biasa dan tidak terkesan ada faedah dari pemandangan yang kita perhatikan itu. Tapi tidak ketika pemandangan itu dilihat oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika melihat kejadian itu langsung tumpah air matanya, gemetar seluruh tubuhnya, duduk dia dan kemudian tidak mampu melanjutkan jalannya dan menangis terseduh-seduh. Dan kemudian beliau tuliskan itu dalam salah satu di antara kitabnya. Beliau berkata, kenapa beliau menangis ketika melihat ibu itu kemudian menyambut anaknya? Fudail bin Iyad kemudian berkata, kalaulah seorang ibu ketika mendapati anaknya melakukan kesalahan, maka seorang ibu mampu memaafkan kesalahan sang anak sebesar apapun kesalahan sang anak. Kalaulah seorang ibu mendapatkan kesalahan sang anak dan anak itu dihujat oleh seluruh orang di atas muka bumi ini, maka pasti ibu akan berdiri di samping anaknya untuk membela anaknya. Maka itu baru ibu yang melahirkan satu anak. Lalu bagaimana dengan Rabb yang menciptakan seluruh ibu di atas muka bumi ini ketika mengampuni dosa hambanya? Dan itulah yang menjadikan Fudail bin Iyad kemudian menangis dan menyadari tidak ada yang sempurna dalam sifat Ghafur kecuali adalah Allah yang sempurna ketika Allah mensifati dirinya dengan kata Ghafurur Rahim. Dan itulah yang menunjukkan betapa besarnya sifat Ghafurnya Allah dalam kehidupan manusia. Makanya disitulah kemudian kita memahami, makanya taubat yang menjadikan kita kemudian meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Ketika kita mungkin dulunya pernah menorehkan dosa, kemaksiatan dalam lembaran kehidupan kita, sesungguhnya taubat itu adalah perkara yang Allah cintai. Makanya kalau antum perhatikan di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menggunakan kata sari'u, Allah tidak pernah menggunakan kata sabiku, kecuali ketika kita diperintahkan untuk menuju kepada surga dan ampunan Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat, Allah katakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Dan ketika kita diperintahkan untuk bertobat kepadanya atas dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, Allah menyampaikan pula di dalam surat Al-Hadid, sabiqu, berlomba-lombalah kamu menuju kepada ampunan Allah. Padahal ketika kita diperintahkan sholat, Allah tidak menggunakan kata sari'u dan sabiqu. Allah hanya katakan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu Allah katakan kepada kita aqimus sholata wa atuz zakah. Tidak ada kata sari'u dan tidak ada kata sabiqu.
Ketika kita diperintahkan untuk kemudian puasa, Allah tidak pernah katakan sari'u dan sabiku. Allah cuma katakan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita diperintahkan untuk haji, Allah tidak pernah menggunakan kata sari'u dan Allah tidak pernah menggunakan kata sabiku. Saya dan antum ketika diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan haji, Allah katakan dalam firman-Nya wa atimul hajja, dan kemudian sempurnakanlah haji itu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan. Sampai urusan jihad sekalipun Allah tidak pernah mengatakan kata sari'u dan sabiku. Allah mengatakan kata sari'u dan sabiku di dalam surat Ali Imran 133 dan surat Al-Hadid 21, hanya untuk ketika kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah, saking cintanya Allah kepada mereka hambanya yang bertobat kepadanya. Karena itulah diantara perkara yang menjadikan Allah itu mencintai kita. Apa bedanya Khalik dengan makhluk dalam sifat Ghafur? Ikhwan, bedakan antara sifat Khalik dengan makhluk dalam sifat Ghafur. Berapa banyak manusia yang telah melakukan kebaikan kepada manusia yang lainnya dari antara sahabatnya dan teman-temannya. Ketika teman itu melakukan satu kesalahan, yang diingat oleh manusia adalah kesalahan itu dan melupakan 1000 kebaikan yang telah dilakukan oleh temannya. Karena saya dan antum punya sifat dendam dan selalu mengingat kesalahan manusia. Itu makhluk. Itu makhluk. Tapi ketika Allah kemudian mencipta, ketika Allah sebagai Khalik, apa bedanya Khalik dengan makhluk dalam sifat Ghafurnya Allah? Sesungguhnya ana dan antum kalau melakukan 1000 kesalahan, lalu kita datang kepada Allah dengan satu kebaikan yang bernama taubat, Allah lupakan 1000 kemaksiatan yang kita lakukan, Allah ingat dan Allah ambil itu satu kebaikan ketika kita bertaubat, dan Allah lupakan 1000 kemaksiatan dan dosa yang dilakukan manusia. Saking cintanya Allah kepada sifat Ghafur. Makanya ikhwan, antum perhatikan apa bedanya antara Nabi Adam dengan iblis. Ternyata Adam dengan iblis itu memiliki persamaan, 3 persamaan, 1 perbedaan. Apa persamaan antara iblis dengan kemudian Adam ya Ustadz? Ada persamaannya, 1, sama-sama penghuni surga. Bukankah Nabi Adam adalah penghuni surga? Bukankah iblis juga penghuni surga? 2, sama-sama melakukan satu kesalahan. Bukankah Nabi Adam melakukan satu kesalahan ketika makan buah yang diharamkan oleh Allah untuk mendekati, lalu kemudian beliau tergiur untuk memakannya ketika mendengarkan bisikan setan bahwasanya buah itu akan memberikan dan mewariskan keabadian. Iblis 1 kesalahan ketika dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, ketika dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam ketika diciptakan ia dari api dan Adam dari tanah. 3 persamaannya, sama-sama dikeluarkan dari surga. Bukankah Nabi Adam dikeluarkan dari surga lalu kemudian dipisahkan dari Hawa? Bahkan dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi Adam itu ketika turun kemudian dipisahkan dari Hawa dan mereka bertemu setelah melewati perjalanan 200 tahun lalu kemudian baru bertemu. Dan ada satu riwayat yang mengatakan pertemuan mereka di Arafah, yang kemudian kita sebut dengan Bukit Arafah, diambil dari kata Arafa ya'rifu, artinya tahu dan mengetahui, setelah dipisahkan hampir 200 tahun. Bukankah iblis pun dikeluarkan dari surga? Iblis ketika dikeluarkan dari surga meletakkan kerajaannya di atas air. Makanya Rasulullah mengatakan dalam riwayat Muslim, inna iblisa yada'u arsyahu alal ma', sesungguhnya iblis itu meletakkan kerajaannya itu di atas air. Sama, 3 persamaannya. Tapi apa perbedaannya? 1 perbedaannya. Perbedaannya itu adalah iblis tidak mau untuk kemudian bertobat dan menyesali kesalahan yang dilakukan olehnya, dan tidak ada tempat kembali baginya kecuali adalah neraka. Adapun Adam, maka kemudian dia bertobat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka kemudian Nabi Adam menerima kalimat dari Rabbnya dan Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat dan Allah itu maha penyayang. Perhatikan ikhwan, 3 persamaan, 1 perbedaan, tapi ternyata membedakan bagaimana kedudukan mereka kelak pada waktu hari kiamat, disebabkan oleh 1 perbedaan yang bernama dengan pintu yang bernama taubat. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami taubat itu merupakan perkara besar dalam kehidupan seorang hamba. Dan sesungguhnya berapa banyak di antara kita yang masuk surga gara-gara dosa,
disebabkan dosanya itu ditebus dengan taubat, dan Allah menerima taubat yang ia lakukan dan ia kerjakan, dan Allah membalasnya dengan surga. Makanya sampai kemudian kita jumpai sesungguhnya taubat dalam kehidupan seorang manusia ketika dia menyadari kesalahan dan dosanya. Taubat itu kayak metamorfosa, ketika ulat itu berubah menjadi kupu-kupu ketika melewati proses yang bernama metamorfosa. Kita lihat ikhwan, kalau kita melihat ulat itu ketika masih menjadi ulat, rata-rata kita merasa jijik dengan ulat. Ketika kita merasa tidak nyaman dengan ulat ketika nempel pada pohon, pada daun. Tapi perhatikan ketika ulat mengalami proses metamorfosa, ulat itu akhirnya berubah. Ketika mengalami metamorfosa menjadi kupu-kupu yang indah dipandang, dan setiap orang rata-rata menyukai kupu-kupu dengan warnanya yang indah. Manusia pun sama. Manusia itu kemudian ketika bertobat, berapa banyak manusia yang dulunya hina dina di hadapan Allah karena maksiat dan dosanya, tapi ketika dia rajin mengetok pintu tobat, maka dia menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah ketika dia bertobat. Saking besarnya nilai tobat dalam kehidupan seorang manusia. Makanya setan itu paling tidak suka kalau kemudian mendapati manusia itu bertobat kepada Allah. Makanya kemudian manusia itu, kemudian sesungguhnya setan itu paling tidak suka mendapati manusia itu bertaubat. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu berkata, sesungguhnya iblis itu memiliki banyak panah beracun yang siap untuk ditujukan kepada setiap hati supaya mereka itu menyimpang dari jalan kebenaran. Ada panah zina, ada panah khamr, ada panah maisir, judi, dan berbagai macam panah yang lainnya. Tapi Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada panah yang betul-betul disenangi dan digandrungi oleh iblis. Panah itu adalah panah yang bernama taswif. Apa itu taswif? Takjilut taubah. Takjilut taubah itu suka melambat-lambatkan taubat. Dan ternyata Imam Ibnu Qayyim berkata, satu panah yang paling disukai dan digandrungi oleh iblis itu adalah panah taswif. Karena dengan taswif itulah orang itu kemudian akhirnya melambatkan perjalanan taubatnya, dia membawa dosanya dan membawa kemaksiatannya, dan kemaksiatan itu akan menjadi sebab kehancuran dan kerusakan ia nasibnya dalam kehidupan kampung akhiratnya. Dan disitulah kita akhirnya paham, itulah betapa besarnya nilai taubat dalam kehidupan manusia. Allah ikhwan mencintai kita bukan hanya karena banyaknya sujud. Allah mencintai kita bukan hanya banyaknya sholat. Allah mencintai kita bukan hanya banyaknya rukuk, dan Allah mencintai kita bukan hanya ketika kita banyak puasa dan banyak sedekah. Tapi di antara yang Allah cintai dalam kehidupan hambanya, yaitu adalah ketika hambanya bertobat kepada Allah, maka itu pun salah satu perkara yang menjadikan Allah itu mencintai seorang hamba. Makanya kita dapati orang yang tidak kunjung bertaubat dari dosanya dan kemaksiatannya. Ingat, sesungguhnya Allah itu akan memberikan maka dan adabnya yang pedih kepada siapapun yang mereka tidak berhenti dari dosa dan kemaksiatan. Saya teringat kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu pernah berkata, sesungguhnya Allah itu memiliki sifat satar. Allah itu memiliki sifat satar. Antum tahu satar? Satar itu memberikan tirai kepada manusia ketika manusia itu melakukan dosa. Makanya kalau ada fulan melakukan dosa satu kali, dua kali dosanya, maka biasanya Allah akan tutupi dosa itu supaya dosa itu tidak diketahui oleh orang lain, dan supaya dosa itu tidak tercium sama orang lain. Saking rahmatnya Allah tidak bertepi kepada hambanya, sampai ketika manusia melakukan dosa pun Allah masih menutupi dosa hambanya. Makanya coba kita perhatikan, kita kalau melakukan dosa tidak mengeluarkan bau, tapi justru ketika kita kentut malah mengeluarkan bau. Padahal yang paling pantas untuk mengeluarkan bau dalam diri kita itu apa? Dosa dan kemaksiatan kita. Makanya Masya Allah, karena saking rahmatnya Allah begitu besar, makanya Allah itu menutupi setiap orang ketika mereka masih melakukan dosa satu kali, dua kali. Allah masih tunggu supaya dia bertobat. Allah masih tunggu supaya kemudian dia kembali kepada Allah, menyesali dosanya dan menyesali kemaksiatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Tapi ingat, kata Ibnu Umar, kalau manusia kemudian tidak berhenti dari dosanya, tidak berhenti pula dari kemaksiatannya sampai dia menjadi candu dengan dosa itu, bertumpuk-tumpuk dosanya,
Maka kemudian kata Umar bin Khattab, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka kemudian beliau berkata, Allah akan cabut tirai itu, Allah akan sobek tirai itu, dan Allah akan memberikan dua perkara bagi mereka yang tidak kunjung berhenti dari dosa itu. Yang pertama, bisa jadi Allah akan menampakkan dosa itu kepada orang lain sampai orang lain mengetahui dosa yang dia lakukan. Makanya maaf ya, kalau ada orang yang melakukan zina, kok sampai zinanya tersebar, ketahuan banyak orang kemudian mengetahui zina yang dilakukan olehnya, maka kemudian kalau dia berkata, baru sekali Pak, ketiban apes saya, maka kemudian tidak bisa, karena kita kemudian mengimani apa yang kemudian kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Kalau baru sekali kamu zina, kalau baru sekali kamu mencuri, kalau kamu baru sekali melakukan dosa dan kemaksiatan, Allah tutup, karena Allah mensifati dirinya dengan kata sattar. Allah tutup, Allah masih tunggu kita untuk bertobat dan kemudian menyesali dosa itu, karena rahmat Allah itu mengalahkan segala sesuatu. Tapi kalau kemudian dia tetap melakukan zina, melakukan perbuatan itu terus bertumpuk-tumpuk tanpa berhenti, maka Allah cabut tirai itu, dan yang Allah akan perlihatkan adalah dosa itu akhirnya diketahui oleh orang lain, dan orang yang beriman melihat dosa itu atas apa yang dilakukan ketika dia tidak kunjung berhenti dari dosa itu. Makanya maaf ya, kalau kemudian kita pernah mendapati ada salah satu tempat di salah satu masjid ada yang mencuri, lalu kemudian ketahuan sama pengurus masjid lewat rekaman, lalu kemudian ketika diajak bicara baik-baik, dia berkata, baru sekali Pak saya mengambil uang itu di masjid. Pengurus masjid lain sudah mau marah, lalu kemudian saya ajak bicara baik-baik, gini aja Pak, coba jujur, kalau memang kita sudah melakukan dosa, coba berapa kali yang sudah melakukan itu. Ternyata kemudian beliau akhirnya mengakui sudah berkali-kali, sudah hampir 1 tahun lebih dia suka mengambil bagian donasi dari masjid itu 100, 50, 100. Makanya sampai akhirnya ketahuan dosa itu dan kelihatan. Disitulah kita faham Pak, siapapun orang yang hari ini terus melakukan kemaksiatan, menyembunyikan kemaksiatan itu dan dosa, kadang-kadang maaf ya, kita ini menjadi walinya Allah di tengah keramaian, tetapi kemudian kita ini menjadi walinya setan ketika di tengah kesepian. Maka ingat, ada saatnya Allah akan memperlihatkan dosa itu, menyobek satar yang telah Allah berikan kepada kita, saking bencinya Allah ketika kita tidak kunjung bertobat dan kembali kepadanya. Itu yang pertama. Apa yang kedua? Kita saksikan insya Allah habis berkumandangnya adzan, sudah masuk waktunya adzan. Barakallahu fikum. Saya lanjutkan kepada pembaca. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Mitra muslim yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan melanjutkan dari apa yang tadi kita sampaikan dan kita jabarkan pada pertemuan kita sebelum berkumandangnya adzan. Tadi kita menyebutkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika Ibnu Umar itu menyampaikan satu peringatan supaya membuat kita selalu waspada dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan manusia. Ibnu Umar itu berkata, Allah itu mensifati dirinya dengan kata sattar. Sattar itu adalah memberikan tirai untuk menutupi manusia ketika mereka melakukan dosa dan kemaksiatan. Tetapi ketika manusia tidak kunjung untuk bertaubat dan tidak kunjung mereka kembali kepada Allah meninggalkan dosa itu, maka Allah akan menarik sattar itu, dan Allah akan mencampakkan manusia itu dalam dua perkara. Satu, Allah akan memperlihatkan dosa itu terlihat oleh banyak manusia. Makanya sepandai-pandai kita menyembunyikan dosa, ketika dosa itu telah menjadi candu, ada saatnya dosa itu akan terlihat, dan Allah akan menjadikan dosa itu dipandang oleh orang yang beriman sampai mereka betul-betul mendapati dosa itu nampak nyata ketika Allah memang memperlihatkan dosa itu kepada manusia yang lainnya. Ada yang kedua, kalau kemudian manusia tidak kunjung bertaubat, tidak pernah mengetuk pintu langit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah itu akan memberikan yang kedua, dan yang kedua itu lebih berat daripada yang pertama. Allah akan memberikan kepadanya kematian su'ul khatimah. Dia akan dimatikan dengan dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukan dengan kebiasaannya dan telah dilakukan selama seumur hidupnya. Orang apabila mati ketika minum khamr, pastikan
Sesungguhnya minuman khamar itu tidak ditenggak sekali dan dua kali. Kalau dia baru menenggak minuman khamar sekali dan dua kali, Allah masih tunggu dia untuk bertaubat. Saking cintanya Allah untuk menunjukkan dirinya zat yang ghafur bagi hambanya, Allah tunggu dia bertaubat. Kalau dia masih 3 kali 4 kali, Allah masih tunggu dia untuk bertaubat. Tapi ketika manusia terus melakukan kemaksiatan dan dosa, tidak kunjung dia bertaubat dari kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan, maka Allah akan mencampakkan ia dan mematikan ia dalam keadaan su'ul khatimah. Kadang-kadang kita disuguhkan berita kalau habis Idul Fitri, ada orang-orang yang mereka pesta miras oplosan, kadang-kadang mati. Ada yang selamat 1-2 orang, yang mati 3 atau 4 orang, biasanya di kawasan Pantura. Saya pernah mendengar percakapan ketika berita itu diturunkan, ketika wartawannya berkata, berapa kali Pak kemudian pesta semacam ini? Baru beberapa kali. Maka kemudian kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar, kalau baru beberapa kali, tidak mungkin Allah akan mematikan kita dalam dosa itu, karena Allah pasti akan menunggu dengan rahmatnya sampai hamba itu bertaubat. Tapi kalau sampai ada orang yang mati minum oplosan dengan dosa yang dilakukan dan dia kerjakan, berarti Allah sudah mendapati dia melampaui batas dalam dosa itu, sampai Allah campakkan ia dalam kondisi khusu'ul khatimah. Ada yang mati ketika diprostitusi, ada yang meninggal ketika dia sedang berjudi. Semua perkara itu menunjukkan candunya dia kepada dosa yang menjadikan Allah mencabut saternya dan Allah mencampakkan ia dalam kondisi su'ul khatimah. Inilah yang menjadikan kita khawatir. Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita secara penampilan nyata kita kelihatannya bukan orang yang melakukan dosa, tapi ada satu penampilan yang paling kita khawatirkan. Kita ini sering menjadi walinya Allah di tengah keramaian, tapi kita sering menjadi walinya setan di tengah kesepian. Berapa banyak orang ketika di hadapan orang lain begitu nampak amal ibadah yang dia kerjakan, begitu nampak ketaatan yang dia lakukan, tapi ketika satu persatu teman dan sahabat yang kenal dengan dia dan dia mengenalnya, satu persatu pergi. Ketika dia celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri tidak mendapati orang yang mengenalnya, dia melakukan dosa dan candu dengan dosa itu. Siapapun yang merasa aman dari pandangan manusia, kita tidak pernah aman dari pandangan Allah. Siapapun yang sering menjadi walinya setan di tengah kesepian, walaupun kita menjadi walinya Allah di tengah keramaian, hati-hati, jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah, karena sesungguhnya tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang yang fasik ketika terbiasa melakukan dosa besar. Inilah yang menjadikan kita terus berusaha. Bukan hanya kita memperhatikan puasa sunnah kita, bukan hanya kita memperhatikan bagaimana sujud dan rukuk kita, tapi yang terus kita perhatikan adalah bagaimana tobat kita kepada Allah setiap waktunya. Semakin orang itu beriman dan semakin tinggi imannya, semakin banyak dia merasa banyak dosanya. Tapi semakin rendah nilai iman seseorang, maka semakin dia merasa itu tidak berdosa. Perhatikan Pak, para sahabat. Para sahabat itu adalah orang yang mempesona dalam amal ibadah, tapi ternyata mereka adalah orang yang paling takut dan khawatir dengan dosa-dosa mereka, ketika mereka selalu teringat kepada dosanya. Makanya Hasan Al-Basri kemudian ditanya, siapa orang yang sedikit dosanya? Maka Hasan Al-Basri kemudian menjawab, orang yang sedikit dosanya adalah orang yang merasa dirinya penuh dengan dosa. Itu justru orang yang sedikit dosanya. Tapi siapa orang yang kemudian banyak dosanya? Adalah orang yang justru banyak dosanya, tetapi dia tenang dengan dosa itu adalah orang yang paling banyak dosanya. Dan inilah yang menjadikan kita mengerti betul, Allah mencari kita bukan hanya dalam sujud, Allah mencari kita Pak bukan dalam masalah rukuk, Allah mencari kita bukan dalam puasa sunnah saja, dan Allah mencari kita bukan hanya dalam ketika umrah saja, tapi Allah mencari kita ketika kita bertobat kepadanya. Makanya tahukah kita, Syekh Utsaimin menyampaikan kepada kita, nilai taubat itu besar, dan kita tidak pernah mengetahui betapa besarnya nilai taubat. Salah satu di antara keutamaan yang banyak yang Allah berikan kepada orang yang bertobat, satu, Allah mencintai orang yang bertobat. Makanya Bapak dapati orang-orang yang bertobat itu mereka ada yang dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Kenapa? Tobat mereka membuka pintu langit dan Allah terima tobatnya. Dan Allah ketika telah menerima tobat seorang hamba, tidak ada tempat kembalinya kecuali adalah surga, walaupun bertumpuk-tumpuk dosa yang pernah dilakukan dan dikerjakan olehnya. Kita lihat ada orang Pak masuk surga gara-gara zina, padahal kita tahu ya, dosa besar yang dilakukan manusia itu zina.
Tahukah kita Imam Syafi'i kalau sudah menyebut zina berubah wajahnya dan mengatakan az-zina laknah. Zina itu laknat. Zina itu laknat. Dan laknat yang Allah kenakan kepada orang yang berzina bukan hanya Allah kenakan kepada orang yang berzina semata, tetapi ternyata sampai orang-orang di dalam rumahnya pun akan mendapatkan laknat ketika orang yang berzina tidak bertobat. Tapi uniknya ada orang yang masuk surga gara-gara zina ketika dia bertobat. Bapak mungkin pernah mendengar sebuah kisah yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Muslim. Ada seorang sahabat yang bernama Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu. Ma'is bin Malik itu pernah datang kepada Nabi ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat yang lainnya. Lalu kemudian Ma'is bin Malik berkata kepada Rasul ketika Nabi sedang ngobrol dengan yang lainnya. Ma'is bin Malik mengatakan, "Tohirni ya Rasulullah, ya Rasul, tolong sucikan saya." Kemudian Rasulullah kemudian berkata kepada Ma'is bin Malik, "Waihaka, amboi, apa yang kamu katakan wahai Ma'is? Pulang. Farji, pulang kamu. Fastaghfirillah, istighfar di rumah saja. Tub ilallah, tobatlah kamu itu di rumah." Ma'is bin Malik ketika mendengar kata-kata Nabi taat. Dia kemudian mau pulang. Beberapa langkah kemudian dia balik lagi kepada Rasulullah mengatakan kembali, "Ya Rasulullah, tohirni, wahai Rasul, tolong sucikan saya." Kemudian Rasulullah berkata kembali, "Waihaka, amboi, apa yang kamu katakan wahai Ma'is? Pulang ke rumah, pulang istighfar di rumah, tobat di rumah saja." Baru beberapa langkah balik lagi kemudian Ma'is berulang-ulang sampai 4 kali. Baru keempat kalinya Rasulullah kemudian nanya setelah Ma'is itu bersikeras untuk datang lagi. Kemudian Rasulullah nanya, "Fima utahhiruka, dosamu apa sih? Sampai kamu ingin untuk disucikan itu dosamu apa?" Kemudian Ma'is berkata, "Uqtulni bil hijarah ya Rasulullah, tolong bunuh saya dengan batu ya Rasulullah." "Lu dosamu apa?" "Tohidni minaz zina, tolong sucikan saya dari dosa zina yang telah saya lakukan ya Rasulullah." Zina, Quran masih diturunkan Pak, tapi ada orang yang berzina. Nabi masih hidup, tapi ada orang yang berzina. Kemudian para sahabat surga masih hidup, ada orang yang berzina. Nikah boleh lebih dari satu, masih berzina. Maka kemudian akhirnya Rasulullah tidak langsung percaya. Lihat, Rasulullah detail, hati-hati, tidak langsung menetapkan vonis kepada Ma'is bin Malik. Rasulullah mencarikan udzur. Mencarikan udzur. Kemudian Rasulullah berkata, "Ayashrabul khamra?" Ma'is bin Malik ini ngaku ini baru kemudian berzina. Jangan-jangan dia mabuk. Kemudian ada seorang sahabat, faqama rajulun minas sahabah fastangkahahu walam yajid minhu riha khamrin. Ada seorang sahabat yang kemudian berdiri, yastangkih itu istingkah, mencium-cium bau mulut dari mulut baru mulutnya Ma'is bin Malik. Lalu kemudian sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada bau khamr ya Rasulullah di mulutnya Ma'is bin Malik." Rasulullah mencarikan udzur lagi. Setelah kemudian mendapati bahwasanya udzur itu tidak kemudian berlaku pada Ma'is bin Malik. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ahwa majnunun." Jangan-jangan Ma'is bin Malik ketika membuat pengakuan, ketika dia mengaku bahwasanya dia berzina, jangan-jangan Ma'is bin Malik itu gila. Qalu, para sahabat kemudian menjawab, "Innahu laisa bimajnun ya Rasulullah, dia tidaklah gila ya Rasulullah, karena Ma'is bin Malik tidak gila ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah nanya kepada Ma'is, "Azanaita anta? Yakin kamu telah berzina?" "Iya ya Rasulullah." "Sebagaimana timba masuk dalam sumur?" "Iya." "Sebagaimana celak masuk dalam tempatnya?" "Iya ya Rasulullah." "Yakin kamu telah berzina?" "Iya ya Rasulullah." Barulah kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat rajam itu Ma'is bin Malik. Kita tahu ya Pak, dalam Islam hukuman yang paling berat dikenakan kepada dua pelaku dosa. Satu, homo, yang kedua zina kalau dia sudah menikah. Kalau homo ditaruh di tempat yang tinggi, didorong dari belakang, jatuh ke bawah, dilempari dari atas batu-batu yang besar sampai dia mati. Itu pelaku homo. Kalau kemudian zina ketika dia sudah menikah,
maka sesungguhnya dia dirajam. Tahukah kita bagaimana bentuk hukuman rajam? Kalau kita memperhatikan detail di dalam riwayat, nanti dibuka di dalam Riyadhus Shalihin, syarah dari Syekh Utsaimin. Beliau menerangkan detail bagaimana hukuman rajam itu apabila ditegakkan. Hukuman rajam bagi mereka yang berzina ketika dia telah memiliki pasangan dari suami ataupun istri. Hukuman rajam, orang itu dimasukkan ke dalam lubang, disisakan kepalanya, disiapkan batu, dan batu yang dipersiapkan untuk dilempari kepada kepala orang yang berzina. Batu itu bukan batu yang gede yang sekali dijatuhkan prek langsung pecah kepalanya dan langsung mati seketika, enggak. Batunya juga enggak kecil-kecil, kerikil-kerikil sampai 2 pekan enggak mati-mati, enggak juga. Batunya batu yang sedang. Kenapa batunya batu yang sedang? Karena sesungguhnya supaya orang ketika dirajam, kata Syekh Utsaimin, dia dilempari mengenai batunya, mengenai kepalanya, supaya seluruh sendi syarafnya itu merasakan sakit sebagaimana seluruh sendi syarafnya merasakan nikmat ketika berzina. Karena tidak ada dosa yang sampai seluruh urat syaraf mendapatkan nikmat kecuali dosa itu dari zina dan homo, kata Syekh Utsaimin, dari ujung rambut sampai ujung kepala. Makanya kemudian batunya tidak boleh dilemparkan langsung, Pak. Prek, berhenti dulu sebentar, prek lagi, berhenti sebentar, sampai akhirnya meninggal dunia. Ma'is bin Malik ngerti? Tahu. Ma'is bin Malik paham? Paham. Tapi kenapa dia menebus dirinya untuk kemudian dirajam? Padahal Nabi sudah memberikan kesempatan untuknya pulang, tobat di rumah saja sampai 4 kali. Tapi kenapa Ma'is kemudian tetap meminta untuk dirajam? Ketakutan ia kepada adab neraka menjadikan dia berani untuk mengambil hukuman di dunia supaya terbebas dari hukuman di neraka. Dimasukkan di dalam lubang, lalu kemudian ditegakkanlah hukuman rajam. Singkat cerita, Ma'is bin Malik akhirnya meninggal dunia, mati. Dan apa yang terjadi? Fala bisa dalika ila firqataini. Abu Hurairah yang menyampaikan tentang riwayat ini kemudian berkata, manusia pada saat itu di kalangan para sahabat ketika mereka menyikapi kematian Ma'is bin Malik terbagi menjadi 2 kelompok besar. Sebagian para sahabat mengatakan sesungguhnya Ma'is bin Malik mati su'ul khatimah, habis berzina, sudah punya istri, kemudian belum mengganti zina dan perbuatan buruknya dengan kebaikan, tapi sudah mati terlebih dahulu. Sebagian sahabat memiliki pandangan semacam ini. Sebagian sahabat yang lainnya memiliki pandangan tidak. Sesungguhnya Ma'is bin Malik dalam kondisi husnul khatimah, ketakutan ia kepada Allah menjadikan dia meminta supaya hukuman itu ditegakkan, dan tidaklah dia meminta disegerakan hukuman itu kecuali karena takutnya ia kepada Allah. Berapa lama para sahabat debat dan mereka kemudian berselisih tentang kematian Ma'is bin Malik. Abu Hurairah menyebutkan fala bisa dalika ila yaumaini au salasata ayyam. Para sahabat itu mereka berselisih pendapat tentang status kematiannya Ma'is bin Malik 2 atau 3 hari. Ketika Abu Hurairah agak lupa antara 2 atau 3 hari. Rasul di mana, Ustaz? Ketika terjadi perselisihan itu, Nabi tidak melerai sementara karena pada saat itu belum turun wahyu untuk menjelaskan bagaimana posisinya Ma'is bin Malik. Karena kita ngerti Nabi tidak pernah berkata-kata kecuali dengan wahyu. Maka kemudian para sahabat setiap mereka ketemu terbagi menjadi 2. Ada yang mengatakan su'ul khatimah, sebagian mengatakan husnul khatimah, sebagian mengatakan su'ul khatimah, sebagian mengatakan husnul khatimah. Sampai pada hari yang kedua atau yang ketiga, barulah kemudian Rasulullah menengahi perbedaan para sahabat ketika mereka menyikapi kematian Ma'is bin Malik. Uskutu, sudah diam. Istaghfiru li akhikum Ma'is bin Malik. Sudahlah, hentikan omongan kalian tentang Ma'is bin Malik. Mintakanlah ampunan kepada Ma'is bin Malik. Sesungguhnya taubatnya Ma'is bin Malik telah diterima oleh Allah, dan Allah memberikan surga kepada Ma'is bin Malik. Dan kalaulah Ma'is bin Malik diberikan izin untuk memberikan syafaat, 70 penduduk Madinah akan mendapatkan syafaatnya Ma'is bin Malik, saking besarnya kedudukan ia setelah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pezina, Pak, tapi masuk surga setelah dia bertaubat. Disitulah kita mendapati itulah orang yang Allah cintai. Makanya banyak hal-hal luar biasa yang kita jumpai dari orang yang mereka itu bertaubat. Makanya tahukah kita pembunuh 100 nyawa ketika bertaubat? Dalam satu kisah dan riwayat yang sangat masyhur,
yaitu adalah ketika ada pembunuh 100 nyawa ketika bertaubat. Sampai kemudian malaikat ketika turun mereka berselisih tentang status kematian pembunuh 100 nyawa itu. Dan kemudian kita mengetahui akhir dari kisah ini, kita mendapati bahwasanya Allah mengampuni 100 atau kemudian pembunuh 100 nyawa itu bukan karena jaraknya yang dekat dengan kampung orang yang soleh itu jauh sampai berkilo-kilo, enggak. Perbedaannya itu hanyalah beberapa langkah, kata para ulama, dan itu sudah cukup bagi Allah untuk memberikan taubat, memberikan ghafurnya kepada mereka yang ketaubat, yaitu ketika Allah menyempurnakan dan mencintainya. Makanya sering kita jumpai kan orang-orang kalau bertaubat itu transaksi yang mereka lakukan kepada Allah itu begitu mahal. Makanya orang yang bertaubat dibayar kontan cash sama Allah selama mereka bertaubat dengan taubatan nasuha. Ada satu sahabat, Pak, Masya Allah, itu namanya Usairim bin Abdil Ashhal radhiyallahu anhu. Satu sahabat ini unik. Apa uniknya Usairim bin Abdil Ashhal? Usairim bin Abdil Ashhal ini seorang sahabat yang Masya Allah ya, selama seumur hidupnya itu memusuhi Rasul. Seumur hidupnya memusuhi Rasul. Tapi ternyata di akhir-akhir kehidupannya tiba-tiba kemudian beliau itu masuk Islam di waktu pagi ketika sedang berkecamuk peperangan dan jihad fisabilillah. Lalu kemudian Usairim ketika baru masuk Islam bersyahadat di hadapan Rasul. Lalu ketika setelah bersyahadat, maka belum waktu masuknya sholat, belum masuk waktunya sholat, makanya belum melaksanakan sholat. Pada saat itu sedang berkecamuk peperangan. Kemudian Usairim itu bertanya, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Ikut untuk membela kalimat Allah. Maka Usairim kemudian mengikuti peperangan. Dan tahukah kita dalam peperangan itu Usairim bin Abdil Ashhal itu gugur meninggal dunia. Dan ketika Usairim ini meninggal dunia, Rasulullah itu berkata, inilah penduduk surga yang belum pernah keningnya menempel pada bumi untuk sholat dan sujud, tetapi di akhir kehidupannya mendapatkan surga disebabkan dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang bertobat itu merupakan salah satu perkara yang Allah cintai, karena salah satu gerbang yang menjadikan Allah mencintai kita adalah ketika bertobat tanpa mengakhirkan tobat kita. Karena sesungguhnya ketika saya dan antum mengakhirkan tobat, ataupun ketika kita menjadi walinya Allah di tengah keramaian dan masih setia untuk menjadi walinya setan di tengah kesepian, ingat ikhwan, sesungguhnya kita sedang menggadaikan cinta kita untuk kemudian ditolak oleh Allah ketika kita tidak menebus diri kita untuk banyak bertobat dan menyesali kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Makanya banyak orang-orang yang beruntung ketika mereka bertobat. Fudail bin Iyad, seorang ulama yang dulunya itu adalah pembegal, maling besar, terkenal, tapi ketika bertobat menjadi ulama besar yang bernama Fudail bin Iyad. Coba kalau Fudail bin Iyad tidak kemudian bertobat, maka tidak ada yang mengenal nama Fudail bin Iyad sampai hari ini. Tapi kenapa nama Fudail bin Iyad kita dapatkan dalam kitab? Karena dia bertaubat. Ketika mendengar salah satu ayat dibacakan, maka kemudian dia bertaubat. Ada namanya Malik bin Dinar, peminum khamr. Kerjaannya tiap waktu minum khamr, dan bertambah minuman khamr yang dia tenggak ketika mendapati putranya meninggal dunia. Tapi perhatikan ketika Fudail kemudian Malik bin Dinar bertaubat ketika bermimpi dia dikejar dengan ular yang begitu besar, menjumpai anaknya di dalam mimpinya, tetapi anaknya tidak membantu dan tidak menolongnya. Dia berkata di dalam mimpi itu kepada anaknya, wahai anakku, kenapa kamu tidak menolong bapakmu? Anaknya berkata, karena engkau adalah penenggak minuman khamr yang terlaknat di hadapan Allah. Bangun Malik bin Dinar, dan akhirnya kemudian beliau bertobat dengan tobatan nasuha. Jadilah beliau ulama besar yang bernama Malik bin Dinar, yang sekarang sering kita jumpai di dalam kitab-kitab. Ada salah satu nama yang besar yang disebut dengan Malik bin Dinar. Itulah yang menjadikan kita memahami betul kita adalah orang yang pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, dan sesungguhnya di antara perkara yang menjadikan kita beribadah kepada Allah, banyak di antara kita yang beribadah hanya memperhatikan sholat, tetapi kita lupa untuk memperhatikan bagaimana tobat kita. Dan tobat itu merupakan salah satu perkara yang Allah cintai dari kehidupan hambanya. Makanya dalam satu riwayat Muslim diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, ketika Allah menyampaikan, kalaupun aku mendapati hambaku melakukan dosa, lalu hambaku bertaubat, Allah lalu kemudian berfirman di atas arusnya, hambaku ini kemudian berdosa, lalu kemudian bertaubat, karena dia tahu bahwasanya aku adalah zat yang mengampuni dosa, maka aku ampuni dosanya. Kemudian hamba ini melakukan dosa kembali setelah diterima taubatnya, kemudian dia melakukan kemaksiatan kembali, bertobat kembali,
Allah berfirman kembali di atas arasy-Nya, hambaku ini berdosa, bertaubat, berdosa kembali, bertobat kembali, karena dia yakin bahwasanya aku adalah zat yang maha menerima taubat, aku terima kembali taubatnya. Kemudian hamba ini kemudian kata Allah, berdosa kembali, dan dia bertobat kembali yang ketiga kalinya, karena dia tahu Allah itu zat yang menerima taubat. Maka kemudian Allah kembali menerima taubatnya, karena dia tahu, kata Allah, Allah mengetahui bahwasanya hamba ini ketika bertobat karena yakin bahwasanya Allah itu adalah Ghafur dan Allah memberikan taubatnya. Hamba itu, kata Allah, melakukan dosa kembali yang keempat kalinya. Maka Allah kemudian berfirman di atas arasy-Nya, if'alu ma syi'tum fa innaka maghfurun. Berbuatlah semaumu selama kamu bertobat dengan taubatan nasuha, selama itu pula aku akan selalu mengampuni dosa-dosamu. Imam Nawawi, salah satu di antara muridnya Imam Syafi'i, kemudian berkata di dalam syarah Sahih Muslimnya, kalaupun ada manusia yang melakukan dosa, 100 kali dia melakukan dosa, lalu kemudian dia menebus dirinya dengan 101 ketika bertaubat, Allah terima yang ke 101-nya, dan Allah lupakan 100 kali dia kemudian melakukan dosa. Kalaupun ada seorang hamba, kata Imam Nawawi, melakukan 1000 dosa, berulang-ulang dia melakukan dosa itu, lalu kemudian ke 1001-nya dia bertaubat, Allah lupakan 1000 dosa yang dia lakukan, dan Allah terima 1001-nya, karena Allah ingin menegaskan bahwasanya Allah adalah Ghafurur Rahim. Dan itulah yang menjadikan kita memahami betapa besarnya nilai taubat dalam kehidupan seorang hamba. Inilah yang menjadikan seseorang itu memahami betul betapa besarnya nilai taubat dalam kehidupan kita. Makanya penting ketika kita kemudian sudah mengetahui bahwasanya besarnya nilai taubat, kita juga harus paham ada beberapa hal yang harusnya kita hindari ketika kita sudah bertaubat. Janganlah taubat kita sebagaimana gali lubang tutup lubang, sebagaimana orang yang kemudian memintal dengan susah payah tetapi merusak dari apa yang dia pintal. Banyak orang yang sudah bertaubat, banyak orang yang ketika mereka sudah meninggalkan dosa tetapi melakukan dosa kembali. Ada banyak orang yang mereka itu ketika taubatnya itu taubat setengah hati. Ada orang yang bertaubat tapi kemudian mengganti dengan dosa-dosa yang lebih besar. Saya sering melihat hari ini dan saya cukup khawatir. Banyak orang yang kemudian ketika mereka bertobat kepada Allah, setelah mereka bertobat, mereka melakukan dosa yang lebih besar. Mereka menghujat, mereka memfitnah, mereka meremehkan orang lain, mereka sering kemudian menghujat orang lain terhadap dosanya. Orang-orang yang sudah bertobat ketika melakukan hal semacam ini, ingat bahwasanya dosa yang kita tinggalkan jangan sampai diganti dengan dosa yang lebih besar. Ada dosa yang lebih besar, yaitu adalah dosa ketika kita kemudian merasa lebih baik ketika kita melakukan kebaikan setelah kita bertobat kepada Allah. Makanya banyak perkara yang harusnya kita lakukan. Orang-orang yang ketika bertobat, maka ada beberapa perkara untuk menjadikan tobatnya itu sempurna. Setidaknya, maka kemudian dalam kitab adab para ulama salaful ummah kemudian disampaikan kepada kita, ada beberapa perkara yang harus diperhatikan ketika orang itu bertaubat. Setidaknya 5 perkara yang harus diperhatikan ketika orang itu bertaubat. Yang pertama, orang yang bertaubat sesungguhnya harus memperhatikan niatnya. Niat yang dia miliki ketika bertobat tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah ridhonya Allah. Tidak usah memproklamirkan tobat kita terlalu banyak kepada manusia. Cukuplah tobat kita di hadapan Allah, dan tidak perlu kita mengatakan kepada semua orang bahwasanya kita tobat, dan semuanya kita mengatakan kepada semua orang bahwasanya kita hijrah. Saya khawatir kepada diri saya sendiri dan kepada semuanya. Sesungguhnya orang yang sering memproklamirkan taubat dan sering memproklamirkan hijrah, saya khawatir ada penumpang gelap yang bernama riya dan sum'ah dan ujub atas apa yang dia lakukan, dan akhirnya melenceng niatnya bahwasanya tobat itu yang asalnya karena Allah tiba-tiba berubah bukan karena Allah. Makanya ketika kita bertobat, cukup antara kita dengan Allah. Tidak usah kita menceritakan tobat kita terlalu banyak kepada manusia. Cukup antara kita dengan Allah. Banyak orang yang kadang-kadang ketika baru bertobat selalu berkata, alhamdulillah, saya sudah hijrah sekarang. Walaupun kalau ada yang mengatakan itu tidak boleh kita sikapi dengan benci, tidak boleh, dan tidak boleh kita katakan dan kita vonis dia riya, enggak.
Tetapi sesungguhnya paling baik orang yang bertobat menjaga niat jauh lebih penting daripada memproklamirkan tobatnya di hadapan orang lain. Tutupi tobat kita dan jadikan tobat kita antara Allah, karena kita diingatkan oleh para ulama, uktumu hasanataka asyaddu min sayyiatika, tutuplah kebaikanmu sebagaimana kamu menutup amal keburukanmu. Makanya ketika tobat, 1, 2, 3 orang yang cukup mengetahui tobatnya kita, dan tidak perlu kita proklamirkan ke banyak manusia, karena kita khawatir ada penumpang gelap yang bernama riya ketika kita sering memproklamirkan tobat kita di hadapan khalayak ramai. Makanya kita harus paham, Allah itu zat yang pecemburu. Allah itu zat yang pecemburu. Dan Allah itu pencemburu, betul. Kalau manusia di dalam hatinya, niat yang dia miliki ketika melakukan ibadah, dia niatkan untuk selain Allah. Ingat ikhwan, sesuatu yang paling sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan ini adalah menjaga niat. Yang paling susah bukan dakwah, yang paling susah bukan tobat, yang paling susah itu bukan kemudian ketika kita ibadah, yang paling susah itu menjaga niat. Makanya ketika kita bertobat, cukuplah kita perhatikan niat kita. Niat tobat ini adalah karena Allah, kita tinggalkan karena Allah, dan tidak perlu memproklamirkan ke banyak manusia ketika kita bertobat, supaya tobat kita terjaga dan dinilai oleh Allah semata. Allah itu paling senang ketika ibadah kita hanya diketahui oleh Allah semata. Semakin sedikit orang yang mengetahui ibadah kita, semakin mahal ibadah itu akan diberikan pahala oleh Allah. Eksklusiflah ketika beribadah, inklusiflah ketika bermuamalah. Jangan dibalik, ketika muamalah kita eksklusif, tetapi ketika beribadah malah justru kita inklusif. Ketika beribadah cukup antara kita dengan Allah. Antum tobat, sudah diem, tidak perlu mengatakan saya sekarang sudah hijrah, tidak perlu banyak mengatakan saya sudah bertaubat. Tidak apa-apa, sesekali mengatakan untuk menunjukkan posisi kita kepada orang yang masih mengajak kita untuk bermaksiat. Sesekali katakan maaf, tidak untuk maksiat karena saya sudah hijrah. Tapi tidak perlu mengulang-ulang setiap waktu. Kadang-kadang kemudian kita membuat status terlalu banyak untuk mengatakan diri kita hijrah dan taubat. Padahal taubat itu cukuplah kita dengan Allah. Takutlah kepada penumpang gelap yang bernama riya, yang bisa menjadikan terjerumus amalan yang kita lakukan ketika kita banyak memproklamirkan taubat kita dan hijrah kita di hadapan manusia. Itu yang pertama. Makanya memperhatikan niat adalah perkara yang penting. Yang kedua, orang yang taubat, jangan sampai kemudian dia menjadikan taubatnya itu diiringi dengan dosa yang lebih besar daripada dosa yang pertama. Banyak di antara kita yang setelah dia hijrah, taubat, dia tinggalkan itu musik dangdut, dia tinggalkan itu kemudian mungkin tahun ulang tahun atau kemudian tahun baru. Dia datang, dia menebus dirinya untuk bertaubat, tapi ternyata dia mengganti dosa yang lebih besar dengan keburukan yang lebih besar. Ada orang yang bertaubat, setelah itu dia menghujat setiap orang, dia memfitnah setiap orang, dia kemudian dia merendahkan setiap kehormatan seorang muslim ketika tidak sama dengan apa yang dia pahami. Ikhwan, antum tinggalkan dangdut, antum tinggalkan kemudian tahun baru, tapi kemudian kita mengganti lisan kita untuk menghujat setiap orang yang berbeda dengan kita. Afwan, dosa yang kita tinggalkan itu jauh lebih rendah kemudian nilainya daripada dosa yang kita lakukan hari ini ketika kita mengganti dengan dosa yang lebih besar. Antum taubat, tapi tidak perlu bagi kita untuk mengganti dosa yang lebih besar. Dan kita ingat ikhwan, kalau kemudian kita sudah melaksanakan taubat dan hijrah, bukan berarti setan itu akan meninggalkan kita, kemudian dia membawa koper, merasa gagal untuk kemudian menggoda kita, lalu kemudian merasa tereliminasi. Tidak, ana dan antum ketika bertaubat dan melakukan hijrah, setannya itu masih di sekitar sini. Kadang-kadang membuat kita ujub, kadang-kadang membuat kita merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Berapa banyak orang yang bertobat kemudian dia menghujat orang lain ketika dia bertobat, ketika dia datang pada satu kajian. Ikhwan, kalau kemudian kita hijrahnya dan tobatnya semacam itu, maaf, itulah yang dinamakan tobat setengah hati. Tobat yaitu gali lubang tutup lubang, mengganti dosa dengan dosa yang lebih besar, padahal dosa yang kedua jauh lebih besar daripada dosa yang pertama. Makanya kalau tobat, tidak usah mengganti dengan keburukan, tidak usah fanatik buta. Ketika ana dan antum sudah bertobat, ketika kita sudah mulai mendatangi majelis ilmu,
sudah mulai mengambil setiap nasihat Allah dan Rasulnya, maka jagalah hati dan jagalah lisan, karena perkara itulah yang akan menjadikan tobat kita semakin sempurna. Jangan sampai tobat kita melukai hati orang tua. Sama pula, jangan sampai tobat saya dan antum melukai hati orang tua. Tetap perhatikan bagaimana interaksi kita dan muamalah kita dengan orang tua kita, karena sesungguhnya tidak layak tobat itu diganti dengan dosa yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, orang yang bertobat, maka sesungguhnya orang yang bertobat hendaknya mereka ketika bertobat tidak perlu menceritakan dosanya, tidak perlu tidak perlu menceritakan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Jangan menjadi mujahirin. Apa itu mujahirin? Orang yang telah melakukan dosa, ditutup dosanya oleh Allah, kemudian dia menceritakan dosa itu kepada orang lain. Tidak. Cukup kalau kita bertobat kepada Allah, dosa apapun yang telah kita lakukan tutup dan tidak perlu kita ceritakan kepada siapapun. Jangan menjadi mujahirin di dalam setiap dosa yang kita lakukan. Makanya kalau kita sudah berbuat dosa, tidak usah cerita dosa itu kepada siapapun. Ada orang yang tipenya kalau melakukan dosa malah kemudian menyombongkan dosanya setelah dia bertobat. Dulu itu saya itu 10 gelas itu lewat saya itu. Tidak perlu cerita. Kadang-kadang ada bapak-bapak ketika taubat kemudian cerita sama anaknya, bapak ini dulu ya Allah nak playboy mak, ibumu itu korban dari bapak. Tidak perlu cerita, tidak perlu untuk menjadi mujahirin ketika kita bertobat. Tutup. Dan setiap kita mendapatkan sarana-sarana yang menjadikan kita ingat sama dosa kita, tinggalkan sarana itu untuk menjadikan kita tidak berubah menjadi mujahirin setelah bertaubat. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, ada salah satu penyakitnya orang yang bertaubat ketika mereka tidak sadar menjadi mujahirin setelah bertaubat, ketika mereka membanggakan dosa yang telah mereka lakukan. Kemudian yang keempat, sesungguhnya ketika kita bertaubat, perhatikan pula, sesungguhnya taubat itu diiringi dengan banyak kebaikan. Dan salah satu di antara kebaikan yang paling besar menghapuskan dosa kita itu adalah memperbanyak sedekah. Makanya antum perhatikan, setiap ada kafarah penebusan dosa atas kemaksiatan, selalu ada kata membebaskan budak, memberikan makanan kepada fakir miskin. Kenapa? Karena sedekah itu paling cepat menghapuskan dosa dan kemaksiatan. Rasulullah bersabda, inna shadaqata tudfi'ul khataaya kama anal ma'a yudfi'un naro. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Niatkan sedekah itu banyak niat, jangan satu niat, karena kita diperbolehkan untuk memperbanyak niat dalam satu ibadah yang kita lakukan, dan itulah yang disebut dengan ta'addud fit niat, poligami di dalam niat. Dan salah satu di antara yang kita lakukan ketika kita mempoligami niat, jadikan niat kita sedekah itu bukan hanya satu, sedekah Pak. Selain itu bermanfaat untuk kita, jadikan itu salah satu niatnya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Saya, maaf kalau saya cerita, saya kalau sedekah setidaknya 3 niat. 1, untuk menjadikan saya tidak menyesal, karena salah satu penyesalan orang di akhirat itu tidak bersedekah. 2, untuk menghapuskan dosa-dosa saya yang telah lampau, yang saya tidak ingat dan kemudian yang saya ingat. 3, saya niatkan untuk ibu saya yang telah meninggal dunia, karena sesungguhnya sedekahnya anak kepada ibunya yang telah meninggal dunia disebutkan dalam hadis sahih itu sampai kepada orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Perbanyaklah niat di dalam kita bersedekah, dan salah satu niatan sedekah itu untuk menghapuskan dosa kita. Antum tahu ikhwan apa bedanya tobat dengan istighfar? Apa bedanya tobat dengan istighfar? Beda antara tobat dengan istighfar. Kalau tobat, dia menyesali dosa yang telah lampau, itu namanya tobat. Kalau istighfar, menyesali dosa yang telah lampau dan menjaga kita dari dosa yang akan datang. Makanya beda antara kemudian tobat, kemudian dengan kita kemudian beristighfar kepada Allah. Makanya tobat, salah satu perkara yang paling Allah cintai adalah memperbanyak sedekah. Kemudian yang berikutnya, kalau dosa kita berkaitan tentang hak manusia, tidak bisa dihapuskan dengan sekali kita bertobat. Datangi orangnya, sampaikan kepadanya bahwasanya kita pernah melakukan dosa ketika kita mengambil haknya, hak kehormatannya, hak kemudian kehormatan namanya. Maka kalau kita kemudian melakukan dosa berkaitan hakul adami, tidak akan pernah ditebus hakul adami sampai kita meminta keridhaan darinya. Dan itulah yang kita lakukan. Ada banyak adab yang lainnya, ada namanya sholat taubat, dan itu termasuk salah satu sholat yang kemudian disunahkan ketika kita bertaubat.
Ada kemudian kita bertobat meninggalkan tempat kita yang dulu menjadikan kita melakukan dosa dan yang lainnya. Tapi setidaknya karena keterbatasan waktu, kita cukupkan apa yang kita sampaikan. Tapi sesungguhnya penting untuk kita ketahui bersama, Allah itu mencintai kita bukan karena rukuk dan sujud semata, tapi Allah mencintai kita ketika kita bertobat dari dosa kita. Tobat terbagi menjadi dua, tobat mutlak dan tobat muqayyad. Tobat mutlak adalah tobatnya kita dari semua dosa ketika kita mengatakan faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Ada tobat yang kedua yang disebut dengan tobat muqayyad. Tobat ketika antum ingat satu dosa, lalu kemudian antum menyesali dosa itu, lalu itulah yang disebut dengan tobat muqayyad. Kalau kita hari ini tidak ingat dosa kita, maka tobatlah kita dengan tobat mutlak. Tapi kalau kita ingat dosa besar kita, maka bertobatlah kita dengan tobat muqayyad. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita, dan semoga kita menjadi orang yang beruntung bukan hanya karena sholatnya dan puasanya, tapi menjadi orang yang beruntung karena nilai tobat yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi walinya Allah di tengah keramaian, dan jangan menjadi walinya setan ketika di tengah kesapian. Moga-moga dengan kita menyampaikan ini kita takut sama dosa dan menjadi walinya Allah di tengah keramaian, serta menjadi walinya Allah di tengah kesepian. Karena yang paling bahaya bukan orang yang minum khamar semata, yang paling bahaya bukan hanya orang yang berjudi, tapi yang paling bahaya adalah orang yang seakan-akan dia walinya Allah di tengah keramaian, tapi ketika sepi dia melanggar semua dosa dan kemaksiatan ketika merasa aman dari pandangan manusia. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Pembawa acara sudah menyampaikan 5 menit lagi, dan itu pun sudah 15 menit yang lalu. Jadi saya harus menjaga perasaan beliau, kalau tidak nanti saya harus bertobat dari beliau. Jadi ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sebenarnya ini kajian panjang, tapi qadarallahu ma yasha, keterbatasan waktu jualah yang membatasi kita. Semoga Allah memudahkan kita bertobat, dan semoga Allah menghindarkan kita dari satu penyakit yang disebut dengan taswifun, orang yang suka melambatkan tobat ketika dia melakukan dosa. Baik, mitra muslim dan juga jamaah Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad, saatnya kita memasuki sesi tanya jawab, dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang dititipkan kepada saya melalui sebuah coretan-coretan kertas ya. Dan mungkin kalau waktunya tidak cukup, kami mohon maaf ya, tidak bisa dibacakan semua. Ini saya bacakan yang pertama dulu, Ustadz. Tidak menyebutkan nama. Beliau menanyakan, Ustadz saya mau tanya nih, langkah-langkah apa untuk menghilangkan dosa syahwat yang berlarut-larut terulang kembali? Bagaimana cara menghilangkannya? Terima kasih. Ya. Sementara itu dulu, Ustaz. Iya, bismillah. Pertanyaannya simpel dan sederhana, tapi jawabannya sangatlah panjang. Tapi kita akan mencoba untuk menjawab secara sederhana tanpa menghilangkan esensi dari jawaban yang kita berikan. Dosa yang disebabkan karena syahwat itu merupakan salah satu mujahadah dan salah satu bentuk jihad yang besar, yaitu ketika kita melawan hawa nafsu yang kita miliki. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan salah satu di antara jihad untuk melawan hawa nafsu, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, memahami bagaimana bentuk adab yang pedih yang Allah kenakan bagi mereka yang selalu menuruti nafsunya dan syahwatnya. Makanya kita mencoba menerungkan, Allah itu sering mengatakan syadidul adab, syadidul iqab, keras adabnya, keras hukumannya. Antum bisa bayangkan, Allah yang maha kuat sampai mengatakan adabnya keras. Antum, saya, mari kita bayangkan sekeras apa itu adabnya Allah kalau zat yang maha kuat saja mengatakan adabnya itu keras dan adabnya itu pedih. Sambilkan analogi yang sederhana. Kalau ada orang yang mengatakan, saya kalau dipukul sakit, saya kalau dipukul dia sakit, jangan buru-buru antum langsung percaya, lihat dulu siapa yang dipukul. Kalau yang dipukul itu anak SD, wajar. Anak SD itu disentil aja sudah mengatakan sakit, karena memang kemampuan dia hanyalah segitu. Kalau yang mengatakan sakit ketika dipukul itu adalah orang yang ternyata kurus, dan orang itu sakit-sakitan, maka tidak usah percaya. Kenapa? Orang semacam itu dipukul dikit itu pasti akan mengatakan sakit. Tapi maaf, kalau ada orang sekelas Mike Tyson
sampai ketika dia dipukul sama seseorang dan sampai dia mengatakan pukulan orang ini sakit ketika mengenai saya, mungkin kita akan percaya pukulan orang itu betul-betul sakit, karena yang mengatakan sakit adalah seorang Mike Tyson yang terbiasa dipukul seumur hidupnya ketika dia bertanding. Antum paham maksud saya? Kalau yang mengatakan sakit itu saya, tidak usah percaya akhi. Omongan manusia itu relatif. Saya dipukul mengatakan sakit, belum tentu antum mengatakan sakit, karena antum seorang karateka yang kemudian ketika dipukul itu biasa. Kalau yang mengatakan sakit itu fulan, nah kita relatif omongan orang itu karena sesungguhnya berbeda-beda. Tapi maaf, omongan Allah itu tidak relatif, tetapi omongan Allah itu qat'i dan sifatnya mutlak. Kalau Allah sampai mengatakan adabnya pedih, sepedih apa Allah itu akan menciptakan neraka ketika kita selalu menuruti nafsu. Maka merenungi tentang sifatnya Allah syadidul adab dan syadidul iqab, maka menjadikan kita berpikir ulang ketika akan melakukan dosa syahwat. Makanya kalau orang itu akan melakukan dosa, yang diingat itu adabnya Allah, jangan yang diingat itu sifat ghafurnya Allah. Kalau akan melakukan dosa, yang diingat ghafurnya Allah, jadi toh Allah maha pengampun kok, kemarin kajian itu Allah maha pengampun, jadi dosa dia. Tapi ketika kita akan melakukan dosa itu yang diingat bukan sifat ghafurnya Allah. Ketika kita kemudian akan melakukan dosa, yang diingat itu adalah sifat syadidul adab dan syadidul iqab. Kalaupun sudah memikirkan tentang syadidul adab dan syadidul iqab, kita tetap melakukan dosa itu dan terperosok kepada dosa itu, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Karena orang yang berputus asa adalah orang yang kemudian terputus dari rahmatnya Allah. Makanya yang pertama itu yang bisa menjadikan kita terputus dari hal yang menjadikan kita terjebak kepada dosa syahwat. Yang kedua, ishtighal fit ta'ah, menyibukkan dalam kebaikan itu merupakan salah satu perkara yang meminimalisir dosa kita dalam masalah syahwat. Makanya jangan dibiarkan syahwat itu mendapatkan tenaganya. Tenaga syahwat itu pada rasa kenyang, tenaga syahwat itu pada sepi ketika kita tidak melihat orang lain, tenaga syahwat itu ketika kemudian kita tidak sibuk dalam ketaatan. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim berkata, siapapun yang tidak sibuk dalam ketaatan selalu akan disibukkan oleh setan dalam perkara syahwat yang dia selalu lampiaskan. Makanya menyibukkan dalam perkara kebaikan, ketemu sama orang, ikut kajian. Makanya kalau kita ikut ngaji kan ikhwan, kalau ikut taklim itu kita berubah kan. Ada yang berubah sampai 5 hari ditinggalkan dosa itu, ada yang 4 hari, ada yang 3 hari, ada yang kadang-kadang ditutup kafaratul majlis, hilang lagi, dosa lagi, beda-beda. Tapi yang jelas salah satu kegiatan yang memberikan manfaat itu adalah taklim dan mengikuti majelis ilmu, mengekang nafsu kita. Makanya Masya Allah, mengikuti kajian, menyibukkan diri untuk belajar, menyibukkan diri untuk melakukan kebaikan, maka perkara itu akan memberikan kebaikan untuk kemudian menjadikan kita menjauh dari syahwat yang kita lampiaskan. Dan salah satu kebiasaan dan salah satu kesibukan yang paling baik itu adalah mengikuti taklim, mengikuti ilmu, dan itu akan menyibukkan kita dari pikiran-pikiran yang jahat. Makanya Masya Allah ya, saya ada sebuah kisah nyata ini, bagaimana pengaruh ilmu itu besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang bapak-bapak itu di Bekasi Timur, akhi. Beliau itu ngomong sama saya, Ustadz, kalau saya itu mendapati istri saya sudah banyak marah-marahnya, nadanya tinggi, saya cari itu jadwal kajian, Ustadz. Kemudian setelah saya dapat jadwal kajian, nanti saya ngomong sama istri saya, Dek, ikut ngaji ya 2 hari ini, 3 hari ini. Istrinya ngomong, ndak masak mas, ndak usah masak, ngaji aja. Masaknya pakai catering aja 3 hari. Ustaz tahu nggak, kata beliau, kenapa saya mencarikan kajian untuk istri saya? Karena Masya Allah Ustaz, setelah pulang kajian itu Masya Allah berubah istri saya, 2-3 hari lumayan katanya. Ini itu kisah nyata. 2, kemudian kalau saya mendapati istri saya sudah mulai lagi nadanya naik lagi, ya saya carikan kajian lagi, dan itu manfaatnya lumayan. Padahal dalam hati saya sempat mikir, padahal istrinya pun ingin mencarikan kajian untuk suaminya. Jadi disitulah kita menyibukkan dalam ketaatan itu merupakan perkara yang bisa menjadikan kita luput dan terlewatkan dari dosa dan kemaksiatan, dari masalah pelampiasan syahwat. Yang ketiga, mintalah doa dan pertolongan dari Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta maulaha wa khairu man zakkaha. Sesungguhnya mintalah doa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada jiwaku dan nafsuku ketakwaan.
dan bersihkanlah dan sucikanlah, karena sesungguhnya engkaulah yang kemudian memiliki jiwaku dan nafsuku ini. Minta pertolongan sama Allah, semoga Allah menjaga kita dari semua pengaruh syahwat ketika telah menjadi kebiasaan dan candu dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya semoga Allah menyembuhkan kita semuanya dari pengaruh-pengaruh syahwat. Kalau menyegerakan menikah gitu, bagaimana Ustaz? Menyegerakan nikah, insya Allah. Tapi kan saya tadi tidak tahu pelampiasan syahwat itu apa. Ya. Antum yang nanya atau beliau yang nanya? Enggak. Kalau saya alhamdulillah sudah Ustaz ya. Mungkin sudah, teman-teman. Sudah nikah? Alhamdulillah. Anak berapa? Baru satu Ustaz, alhamdulillah. Iya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Daripada berlarut-larut. Pertanyaan berikutnya ini Ustaz dari jamaah yang tidak menyebutkan identitas juga. Ini ada 2 pertanyaan langsung. Ustadz, apakah seorang anak bisa menggantikan taubat yang dibuat oleh orang tuanya tatkala semasa hidup orang tua tersebut belum sempat bertaubat dari dosa-dosanya? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengetahui taubat kita sudah diterima atau tidak? Bismillah. Ikhwan yang semoga Allah rahmati, apakah taubat bisa digantikan? Tidak bisa. Kalau taubat itu bisa digantikan, pastilah Nabi akan menggantikan taubatnya yaitu Abu Talib, paman yang beliau cintai. Dan sesungguhnya Nabi tidak pernah menggantikan taubatnya Abu Talib. Tapi ingat, kalau dosa itu tidak sampai menyerempet kepada kesyirikan dan kekufuran, maka sesungguhnya anak masih bisa berikhtiar untuk meringankan beban orang tuanya. Apa yang dilakukan? 1, jadilah anak yang solih, karena anak yang solih itu bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya. Antum tergetar atau tidak ketika mendapati satu riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, nanti ada orang tua sama anak itu dihisap, anaknya solih, maka anak itu kemudian diringankan hisapnya dan akhirnya dimudahkan untuk melewati sirat, berhenti di depan pintu surga. Orang tuanya kecacar ke belakang karena dosanya dan kemaksiatannya banyak dan hisapnya menjadi panjang. Anak-anak ini yang sudah di depan pintu surga, maka mereka melongok ke dalam surga dan tidak menjumpai bapak ibunya di dalam surga. Allah memberikan perintah, udkhulul jannah. Anak itu berkata, lan nadkhulal jannah hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna fima makna. Anak-anak itu kemudian berkata, ya Allah, saya belum bisa masuk surga ya Allah sampai kami menjumpai dulu bapak dan ibu kami. Allah berfirman yang kedua kalinya, udkhulul jannah, ayolah masuk ke surga, sudah selesai hisabmu. Kembali anak itu berkata, lan nadkhulal jannah, kami tidak bisa masuk surga ya Allah sampai kami menjumpai dulu orang tua kami. Allah kemudian berfirman, mali arahum, kenapa dengan orang tuamu? Orang tuamu masih dihisab di belakang atas dosa dan kemaksiatan besar yang dilakukan oleh mereka. Tapi anaknya tetap menunggu orang tuanya di depan pintu surga. Allah memberikan izin syafaat kepada anak-anak yang bertahan di depan pintu surga, supaya anak-anak itu bisa memberikan syafaat. Dan tahukah kita kepada siapa anak-anak itu memberikan syafaat? Mereka berikan kepada orang tua mereka yang kecacar di belakang disebabkan dosa dan kemaksiatan. Orang tuanya mendapatkan syafaat, karena syafaat itu 2 akhi, ada syafaat khas, ada syafaat am. Syafaat khas itu syafaatnya Nabi, syafaat am itu banyak, salah satunya anak yang solih. Dikasih itu kepada orang tuanya dan orang tuanya akhirnya diringankan hisabnya, ngelewatin sirat, ketemu dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Allah perintahkan yang ketiga, udkhulul jannah antum wa aba'ukum, nih bapak dan ibumu yang kamu tadi tunggu, sudah aku ringankan hisabnya karena syafaat yang engkau berikan. Udkhulul jannah, sekarang masuk surga bareng-bareng bersama orang tuamu. Digenggam tangan orang tuanya dan masuk surga bareng-bareng menuju kepada surganya Allah. Disitulah kita faham. Saya sering ditanya, ibu saya telah meninggal Ustadz, bapak saya telah meninggal, apa yang saya harus lakukan? 1 yang paling penting, solihkan diri antum, maka itulah perkara yang bisa menjadi hadiah terindah buat orang tua kita ketika nanti kita akan menunggu mereka di depan pintu surga. Makanya maaf akhi, saya itu
tidak pernah iri sama orang yang apabila diberikan anak cakep, putih, enggak iri saya, biasa saya. Tapi saya iri betul kalau ada seseorang yang diberikan anak solih gitu, anaknya dengar adzan datang ke masjid, anaknya ngafal Al-Quran, iri betul saya. Kenapa saya iri? Karena orang tuanya nanti akan ditunggu oleh anak-anak mereka yang solih di depan pintu surga. Anak kita kalau pinter matematika dan fisika, Pak, nggak akan nunggu kita di depan pintu surga. Tapi anak kita kalau taat sama Allah itu akan menunggu kita di depan pintu surga. Makanya inilah yang menjadikan kita kalau punya anak itu fahami betul, anak itu investasi akhirat. Makanya kalau saya itu ingat sama ibu saya, ayolah yang kita lakukan itu solihkan diri kita. Antum pasti sayang sama ibunya. Kalau hari ini ibu kita sudah berkalang tanah di dalam kuburnya, kita tidak bisa lagi berbagi rezeki, kita tidak bisa lagi mijitin kakinya, kita tidak bisa lagi untuk kemudian menyelimuti beliau kalau dingin. Tapi jadilah anak yang solih. Anak yang solih itu bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya. Itulah perkara yang bisa meringankan dosa. Air susunya ibu itu harus diganti, akhi. Keringatnya bapak kita itu harus diganti. Dan tidak ada yang bisa menggantikan air susunya ibu kita dan keringatnya bapak kita kecuali satu. Solihkan diri kita supaya nanti kita bisa nunggu mereka di depan pintu surga. Siapapun yang ingin solih untuk orang tuanya, Allah kirimkan anak yang solih untuk dirinya. Dan itulah cara untuk menebus dosa yang dilakukan oleh orang tua kita. Semoga kita ngerti kewajiban yang terbesar kita kepada orang tua kita. Solihkan diri kita, itulah hadiah terbaik untuk orang tua kita ketika orang tua kita masih banyak dosanya dan banyak kemaksiatannya. Makanya saya pernah iri ya, ada salah satu ustadz di salah satu tempat, anaknya 21 dan rata-rata anaknya itu dididik agama dengan baik. Antum tidak usah nanya berapa istrinya, tidak penting, tidak akan saya jawab. Tapi saya bayangkan anaknya 21, satu saja yang solih, satu, tidak perlu 20, tidak perlu kemudian 21, satu saja. Maka nanti akan menunggu bapak dan ibunya di depan pintu surga. Makanya kalau antum melihat ya, ada anak-anak kecil di pondok tahfidz gitu lagi ngafalin Quran, ada anak-anak yang sedang ngafalin hadis umurnya 7 tahun, 8 tahun. Antum bayangkan saja kalau dia istiqamah melakukan itu, sebenarnya mereka itulah penunggu-penunggu orang tua mereka di depan pintu surga. Makanya beruntung kalau antum diberikan anak ketika anak itu dimudahkan di dalam ketaatan dan kebaikan. Kemudian tanda tobat itu apabila diterima. Tobat apabila diterima dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Kebaikan itu kalau diterima, dia mendatangkan kebaikan yang lebih besar setelahnya. Tobat fulan apabila diterima pasti dijadikan oleh Allah lebih baik. Contoh, ketika sebelum bertobat tidak pernah menginjakkan kaki untuk sholat berjamaah di masjid, tobat, dia datang ke masjid, mulazamah dan iltizam dan konsisten untuk datang ke masjid ketika berkumandangnya adzan. Itu tanda tobatnya diterima oleh Allah ketika dia akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik. Ada orang yang berzina, bertobat, dulunya tidak menutup aurat, dia menutup auratnya sampai rapat, dia menutup auratnya. Maka sesungguhnya itulah tobat yang diterima, karena tobat yang diterima itu kayak magnet. Dia menarik partikel ketaatan yang lebih besar, dia menarik partikel ibadah yang lebih besar. Dan itulah tanda yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Setiap balasan atas kebaikan itu kebaikan yang lebih besar. Ya, masih ada sisa waktu 5 menit. Satu pertanyaan lagi Ustadz ya, terakhir ya. Dan mohon maaf untuk pertanyaan mungkin yang tidak kami bacakan. Berikutnya dari Bapak Muhammad Salim dari Chicago. Wah, dari Chicago benar ya. Dari Chicago ini ya Ustadz, sekarang ini banyak orang Islam yang menyimpan kuku panjang. Kalau dalam Islam itu bagaimana Ustadz? Sunnah, wajib atau apa? Orang yang tidak memotong kukunya lebih dari 40 hari, maka itu makruh hukumnya, dan itu merupakan salah satu bagian yang melawan fitrah. Jadi bagian yang melawan fitrah itu adalah kuku. Kalau ada yang mengatakan nanti saya akan berjihad dengan kuku saya, Ustaz, lah terlalu jauh, tidak usah pakai kuku. Dan kalau tujuan kita benar itu tidak menghalalkan cara, kuku
merupakan bagian dari fitrah yang diperintahkan bagi kita untuk kemudian memotongnya. Disunahkan bagi kita untuk memotongnya, dan disunahkan bagi kita tidak memanjangkan karena itu merupakan perkara makruh. Dan kalau ternyata sampai melampaui batas, karena ada orang yang punya kuku sampai panjang betul, maka itu jatuhnya haram karena melakukan sesuatu yang sifatnya tidak mendatangkan manfaat. Ya, baik. Terima kasih jamaah Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad atas partisipasinya dengan pertanyaan-pertanyaan. Terakhir Ustaz, ditutup dengan doa. Silakan Ustaz. Iya. Saya boleh minta waktu 5 menit? Monggo Ustaz. Ya. Saya ada hadiah Bapak. Tahadu tahabau, saling memberikan hadiah maka saling mencintai. Saya akan berikan hadiah kepada yang bisa menjawab pertanyaan. Nanti angkat tangannya dulu, saya tunjuk, baru setelah itu menjawab. Bagi yang tidak saya tunjuk, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, diam ya, dan jangan ikut menjawab. Semoga nanti bisa ini. Ada dua, yang pertama dari salah satu ikhwan kita yang punya produksi Hablu, maka beliau memberikan hadiah ini, semoga rahmat bagi beliau. Dan yang kedua itu buku. Pertanyaan saya adalah, sesungguhnya Allah itu berfirman dengan kata bergegas dan kemudian berlomba-lomba untuk menuju kepada taubat. Dan itu dalam surat Ali Imran dan surat Al-Hadid. Pertanyaan saya tidak ada kaitannya dengan itu. Pertanyaan saya adalah, ada satu sahabat yang beliau mendapatkan surga padahal belum pernah menempelkan keningnya di bumi. Iya. Iya. Antum? Enggak, yang belakang. Iya. Yang pakai peci. Yang pakai peci, Bapak. Ya, berdiri Pak. Dulu. Siapa Pak? Usyairim bin Abdil Ashal. Masya Allah, barakallahu fik. Ambil hadiahnya Pak. Maju Pak, silakan Pak. Ya. Bapak dari mana? Sudah Topo. Iya, saya tidak tahu ya. Dekat sini Ustaz, iya. Dekat. Bapak mau baju, buku, atau aqua? Buku ya? Insyaallah. Ya, terima kasih Bapak dari Sidotopo. Berikutnya Ustaz. Berikutnya, sesungguhnya ada seorang sahabat yang ternyata beliau bisa memberikan syafaat 70 penduduk Madinah kalau Allah mengizinkan. Siapa ya? Ya, Mas, maju aja. Berdiri dulu. Jangan ngelihat. Lihat diri saya, tetap diri saya. Kalau tidak kuat, berikan tangan. Maiz, dosanya apa? Berzina. Diapakan oleh Rasulullah? Diadab. Terus dirajam. Rajam itu bagaimana? Terus? Insyaallah, barakallahu fik. Maju Mas. Datang dari mana akhi? Pamekasan Madura. Masya Allah, jauh sekali. Oh, kuliah di Surabaya. Tapinya itu yang mahal. Mau mana, buku atau baju? Insya Allah ya. Ya, selamat Mas ya. Orang Surabaya itu lebih cinta ilmu daripada baju, Masya Allah. Masih ada 2 baju ini, siap-siap ya jamaah dengan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Umar Mita. Ya, masih ada dua. Kemudian pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, sebutkan 2 ulama besar yang asalnya dulu adalah orang yang berlumur dengan dosa dan akhirnya menjadi ulama besar. Maaf, untuk kali ini
saya tujukan kepada jamaah yang paling jauh untuk menghormati dan mencintai mereka karena Allah. Jamaah yang datang dari Banyuwangi dan jamaah yang datang dari Palembang. Banyak atau sedikit? 2 orang. Jamaah yang dari Palembang ada? Dari Palembang ada, dari Banyuwangi. Bapak dari mana? Palembang. Palembang. Masya Allah. Tapi kuliah di sini? Oh enggak, berarti sama hukumnya. Berarti hukumnya sama. Yang dari Chicago ini tadi siapa? Ya sudah, kita ulangi lagi. Sebutkan 2 ulama yang dulunya adalah pelaku dosa besar ya, yang pakai peci putih. Antum pakai peci putih ya? Peci putih. Antum pecinya putih atau krem itu? Putih kan? Ya. Malik bin Dinar dan Fadl bin Iyad. Masya Allah, barakallah fiqh. Maju. Mau milih yang mana akhil karim? Yang krem. Yang krem. Ini Oke. insyaallah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Pertanyaan terakhir, gampang insyaallah. Iblis itu punya panah beracun yang banyak, Pak. Apa salah satu panah beracunnya iblis yang digandrungi oleh iblis ya, yang pakai biru? Yaitu pakai lengan panjang. Iya, berdiri. Namanya siapa? Tenang, tenang. Nggak usah. Sudah menikah belum? Belum, ya. Belum ada guratan masalah di wajahnya. Menunda-nunda orang yang bertobat. Namanya apa? Garuk-garuk. Saya perlu namanya. Tahu? Tahu? Ya, duduk dulu. Berarti qanaah insyaallah ya. Ya. Oke. Berdiri, akhi. Berdiri. Siapa namanya? Azmi. Apa panah beracunnya iblis? Taswif artinya apa? Barakallahu fikum insyaallah. Luar biasa. Khair Iya. insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz ya. Alhamdulillah sudah ada 4 door prize untuk jamaah yang hadir. Dan terakhir Ustadz, silakan ditutup dengan doa agar kajian kita bisa lebih berkah dan Bismillah. manfaat. Mari kita tutup doa kita dengan doa yang dicontohkan Rasulullah untuk mengakhiri majelis ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita menjadi hamba yang bertaubat